Guys, mundurnya gimana nih? Mundur. Ah, udahlah, bodoh lah. Yuk, jalan. Nah, guys. Nih daripada yang main ginian, kali ini gue Imam dari Pricebook Otomotif. Kita lagi ada di acara, bukan launching sebenarnya, tapi kita lagi ada di tempat buat experience langsung, hands on langsung dari beberapa unit HR-V yang terbaru, HR-V 2022. Nah, gue mau ngajak lo semua buat ngelihat spesifikasinya atau mungkin keunggulan-keunggulan yang baru kali ya. Tapi sebelum itu gue mau main dulu nih, biarin aja nanti dicari nama yang lain. Udah. Hah? Kita syuting dulu. Baru main? Yang asli aja. Oh ya udah deh. Udah diajakin main. Ayo, kita langsung aja. Nah, gue udah ada di depan HR-V, tapi ini yang tipe E dulu ya. Gue mau bahas yang tipe E dulu. Karena di sini ada beberapa tipe, ternyata ada tipe E, tipe SE, dan yang paling mantep tuh yang ada di depan itu ada tipe RS Turbo. Nah, di tipe E ini ada perbedaannya nih sama yang tipe RS Turbo, tapi sama 3 varian lainnya, yaitu ada S, E, sama SE. Di tipe E ini pakai mesin 1500 ya, kalau nggak salah 1,5 literan. Jadi ini mesinnya tuh model mesin yang sama mesin yang dipakai BR-V atau City Hatchback yang terbaru. Nah, dari depan nih kelihatan nih perbedaannya udah kelihatan banget nih sama model HR-V yang kemarin. Dari segi mata, terus grillnya, terus di sini juga ada list chrome apa segala macem. Gue mau terangin lebih lanjut untuk yang lain-lainnya. Kita coba kelilingin ini semua. Yuk, gas. Nah, gue mau mulai dari sisi samping dulu nih. Sisi samping ini tegas banget ya kelihatan ya. Garisnya tuh, model-model garisnya kalau dari samping masih kayak HR lama. Cuman ada sedikit gembungan. Jadi dan wheelbase-nya juga agak terlihat lebih sedikit agak memanjang, cuman nggak beda jauh. Nah, di sini ada rim. Ini size-nya ukurannya berapa nih? 15. Oh, 215 tapi rimnya 17. Sorry, bukan 15, tapi ring 17. Nah, ini bukan dual tone, cuman ini kayaknya cakep nih. Honda ngasihnya cakep banget buat HR-V yang baru. Nah, kalau dilihat dari samping sini nih kelihatan banget nih. Alisnya tuh manjang sampai ke belakang sedikit ke belakang. Nah, ini beda banget sama yang kemarin. Kalau yang kemarin tuh yang sebelumnya tuh agak membesar di sini nih. Jadi kelihatan nyembung gitu, dan sekarang tuh udah pipi banget karena ini facelift. Terus ini masih sama tipenya, sama mungkin yang tipe S karena nggak beda jauh sama yang tipe S. Jadi ini belum ada kameranya. Nah, spionnya juga, spion ini udah full retract ya. Terus udah ada ininya juga nih, lampu sen. Ya, lari ke belakang langsung. Nah, di sini ini agak kelihatan nih. Kameramen gue agak jauh soalnya, tapi gue masih bisa ngasih lihat nih. Ini di belakang nih, guratan listnya cakep banget nih. Stop lampnya manjang, jadi kayak kesannya kayak manjang gitu, jadi LED-nya. Untuk di belakang, kalau gue perhatiin masih mirip-mirip dikit lah sama model lama, tapi cembungannya udah mulai agak beda. Ada sirip hiu di atas, stop lamp udah LED. Nah, di sini model bukaannya masih kayak yang lama nih. Kalau kita lihat nih, masih dari atas sini nih, sebelah nih. Bukaan pintu belakang. Tuh. Oke. Udah itu aja paling. Oh, sisi depan tadi belum gua jelasin semuanya ya. Nih bagian sisi depan lampunya. Ya, ini beda banget dari yang lama. Ini asli faceliftnya bener-bener tipis, sipit banget. Ini udah enak. Cuman di versi ini kayaknya fog lampnya nggak ada nih. Atau mungkin nggak disediakan fog lamp atau gimana. Gue juga mau cari tahu nanti yang seri tertinggi ada fog lampnya apa enggak. Tapi di sini alisnya tuh udah LED, dan lampunya nanti coba gue cari tahu juga, nyalain di sesi ini. Ini lampunya tuh kayaknya udah LED juga sih semuanya untuk itunya. Terus grillnya kayaknya nyambung ya kelihatannya ya. Tapi ini sebenarnya bisa dibongkar grillnya. Jadi grillnya tuh cakep, lebih besar dari yang sebelumnya. Dan ini lebih solid aja sih kelihatannya. Itu tadi tampilan depannya. Untuk tampilan dalam sih nanti bakal gua bahas di kesempatan yang di sana nih. Mungkin agak sama karena tadi gua lihat beberapa kali sama, tapi nanti gua bahas untuk versi interior. Dan untuk kalian yang kepengen sama mobil ini tuh harganya di kisaran 339,9 jutaan. Jadi ya 380 jutaan lah ya. Cuman
semua varian HR-V ini sudah menggunakan Honda Sensing. Itu yang enak dari varian S, varian E, varian SE sampai nanti yang RS Turbo. Nah, kita lanjut lagi aja deh ke versi yang SE-nya. Kita mau cari tahu di sana keunggulannya apa dibandingin sama si seri yang CE ini ya. Jadi ada peningkatan apa? Yuk. Sekarang gua berpindah ke SE, HR-V tipe SE ya. Dan tadi udah bahas sedikit sih, tapi walaupun cuma eksterior doang yang bagian E. Nah, sekarang bagian SE. Secara interior depan nggak beda jauh. Grillnya masih tegas, masih lugas. Dan ini juga solid banget. Terus di bawah juga masih ada kayak list chrome gitu. Kayak model-model apa namanya, bisa ya dipakai off-road gitu, asik lah ya. Nah, di bagian lampu juga terlihat sama sipit, nggak ada beda sama yang seri E. Terus ini juga bagian ininya juga masih LED, ini DLR ya. Terus apa lagi ya? Mungkin ada perbedaan sedikit di bagian ring ban. Kalau di versi E tadi paket pembeliannya itu bannya pakai ring 17. Nah, ini udah pakai ring 18. Untuk warna apa namanya? Velgnya sama nih. Tapi bannya ukurannya pastinya agak beda dong. Jadi dia dari 225/50 tapi yang ring 18. Kalau yang di sana tadi ring 17 dengan versi yang sama 225/50. Gua mau ngajak kalian buat tour di dalamnya karena tadi nggak sempet masuk ke tour di dalamnya karena ini dua-duanya pakainya sama sih untuk interiornya. Jadi kita mau kasih lihat kalian untuk versi dalamnya. Yuk guys, sebelum gue masuk ada yang lupa nih. Ada jendolan di sini, ternyata ada kameranya. Nah, ini beda dibanding sama yang versi E tadi. Ini kayaknya kayak bisa dibilang multi view angle buat apa? Rear parking gitu ya, rear view kamera. Soalnya di belakang juga ada kamera. Untuk bagian belakang sama sih tampilannya. Stop lampnya gaya-gaya ya 3D LED gitu masih. Di sini udah ada rear kamera. Sama tadi juga dari kamera. Sekarang kita masuk ke bagian dalam. Oke. Lega ya. Oh ya, gue mau ngasih tahu ternyata di bagian handle-nya itu belum ada tombolnya. Jadi sama kayak si yang HR-V yang seri E tadi belum ada tombol kayak keyless gitu. Jadi ini sepertinya harus pakai remote biasa. Cuman mungkin bisa pakai keyless juga, nanti tinggal tergantung kalian upgrade-nya. Di sini, suara kedapnya enak. Udah ada engine start top sama. Terus di bagian steering ini, wheel steeringnya udah ada apa nih? Multimedia wheel steering ya. Jadi semua udah ada dari volume, source buat masuk ke KUD-nya. Nah, ini buat audio udah. Terus di sini juga ada apa namanya? Cruise control, ada buat pengaturannya setnya ada plus terus minus, terus di sini juga udah ada pedal shift. Ini kayak biasa buat pengaturan lampu udah bisa auto. Terus ini bagian sini kayaknya tilt up, tilt down. Tapi yang versi ini kayaknya belum teleskopik deh. Nah, ini sama yang si versi E tadi. Mungkin sama juga sama yang S. Terus di sini juga ada tombol cruise controlnya juga nih, sini nih buat pengaturan. Walaupun di bagian setir juga ada ya. Terus ini juga udah ada apa? Pengaturan AC-nya. Ini digital konsolnya udah, tinggal pencet tombol on off, auto segala macam. Terus head unitnya juga udah digital. Terus untuk karakter ini ya, Honda tuh selalu ngasih sesuatu yang sangat-sangat spesial buat semua unitnya. Jadi di sini soft touch. Ini juga soft touch, ini hard. Terus iya, ini belum gue mention. Di sini ada panoramic sunglass. Jadi bisa dibuka, bisa ditutup. Nah, ini bedanya sama yang seri E. Di seri SE ini udah ada panoramic sunglass. Secara interior semua hampir sama. Nah, untuk harganya tipe SE ini dihargai di kisaran 399,9 jutaan. Oke, nah kita langsung pindah aja ke bagian mesin. Tadi gue belum sempat bahas mesinnya kan. Nah, sekarang kita bahas mesinnya. Yuk. Oke, seperti yang gue bilang, gue bakal bahas sisi mesinnya. Mesin ini sama si seri HR-V tipe E ataupun tipe S ya. Dan ini tipe SE. Kayak yang gue bilang tadi, gue masih ada di tipe SE. Mesinnya pakai mesin 1,5 liter ya, DWHC iVTEC. Jadi ini semodel kayak si
mungkin bisa bilang BRV atau mungkin city hatchback. Dan dia punya torsi itu sekitar 144 Nm ya. Jadi 121 PS. Kalau bisa dibilang 6.600 RPM lah ya kalau misalkan lari kencengnya. Nah, ini mesinnya tuh rapi banget. Kalian bisa lihat sendiri untuk tenaga segede kayak gitu dengan bodi yang kayak gini ya cukup sih buat harian, buat di jalanan atau mungkin buat di trek-trek yang lebih parah. Nah, udah selesai gue bahas mesinnya ini, tipenya si SE, S, dan juga E. Sekarang gue mau bahas tipe terbesarnya nih, tipe tertingginya. Bedanya apa? Jadi kan kayaknya nih runutan bedanya nih kayaknya tipis-tipis, tapi kayaknya nih dari si RS nih perbedaannya kayaknya agak tinggi nih. Jadi kita mau langsung ke sana aja buat lihat sih tipe RS HRV RS 2022. Nah, sekarang ada di kelas tertinggi dari HRV. Pokoknya tertinggi dari yang tertinggi di antara yang ketiganya tadi. Ini ada HRV RS. Mata masih sipit, tampilan muka masih sama, tapi ini yang bikin beda. Grillnya. Tuh, udah total, ya kan? Kalau kata orang kayak panu. Tapi di sini ada tulisan RS-nya. Nah, ini yang berbeda. Terus di sini bumper lipsnya juga beda nih. Ini jadi kayak RS kit ya jadinya ya. Karena beda banget sama yang di sana nih. Tuh. Nah, di atas bumper lips ini nih modelan grill tambahan, bukan grill sih, under grill ya. Apa sih sebutannya gua nggak tahu. Ini kayak detak jantung gitu, Bro. Sut. Nah, sut RS. Semoga bukan rumah sakit karena detak jantung. Yuk, kita lanjut ke yang lainnya. Sekarang gue ada di bagian samping. Nah, ini gue mau ngasih tahu kenapa ini tadi gue bilang nggak ada tombolnya, tapi ternyata sekarang modelannya Honda pakai teknologi proximity. Jadi cuman ada gambar 3 garis, tetap masih bisa pakai kayak gini. Jadi bisa langsung kebuka. Yang penting kuncinya deket. Jadi tetap keyless. Nah, di bagian rim nih, mana nih? Oke, sini aja deh. Di bagian rim ini udah pakai Bridgestone Alenza ya. Gila keren. Ini sumpah asli keren banget. Terus di sini diameternya bukan diameter, tapi ukuran dari rimnya ini 18. Nah, ini modelannya sama kayak yang tipe SE tadi. Jadi 225/50 bannya juga. Cuman ini udah dapat Bridgestone, itu udah keren banget. Nah, sekarang kita pindah buat ngelihat fitur-fiturnya segala macamnya. Tapi sebelum itu gue bakal ke belakang dulu buat ngasih tahu kalian. Ya, sebenarnya nggak beda jauh. Masih gaya-gaya 3D style gitu. LED di sini buat bagian apa namanya brake-nya. Terus masih ada kamera di sini, double muffler, 2 knalpot, masih ada shock di sana, shock fin-nya. Oke, kita mau lanjut ke sana sih sebenarnya. Itu modelannya sama kayak si SE, ada kameranya dan itu buat kayak multi rear view gitu. Gue mau kasih lihat. Gue udah ada di sampingnya lagi, ya di sampingnya lagi, masih di sekitar sampingnya. Ini tadi kayak model CSE, jadi dia di bawahnya tuh ada kamera. Jadi ini kayak multi angle rear kamera gitulah. Jadi di dalam ada pencetak tombol dan bisa diubah-ubah kayak tadi yang seperti yang di SE. Nah, gue mau kasih lihat kalian di bagian dalam. Jadi itu kayaknya kesannya tuh sporty banget kalau dilihat dari luar. Yuk kita langsung ke dalam aja. Oke. Yes. Nah, sekarang kita udah masuk di dalam kabinnya. Ini bener-bener ini bah lagi. Kayak orang Batak gua. Jadi ini beda banget feel-nya sama si SE sama si ya tipe E yang tadi udah gua masukin. Soft touch-nya bener-bener berasa banget. Terus dia karakter ini ya, warna-warna merah ini kayaknya seru banget, jadi kelihatan lebih gahar. Terus ini juga leather depan belakang ya. Dan untuk fungsinya ini ada Honda Sensing di sini, dan ini semua tipe HRV yang baru ada dari seri SE, SE, terus sama RS. Untuk di setirnya masih sama, terus ini juga udah ada. Oke, kita cek dulu. Untuk setirnya di sini, waduh, teleskopnya agak seret nih. Terus ini juga udah tilt up, tilt down. Semuanya sama dari segi ininya, cuman mungkin ditambah sama RS kit tadi jadi ya agak lebih sangar ya dibanding yang si SE. Di sini juga udah ada panoramic sunglass panoramic ya sunroof lah kita bilangnya. Terus habis itu ya ini segala macam
lampu, terus instalasi ininya, multimedianya juga udah oke. Nah, ini nih yang agak beda. Ini bisa diatur nih, di adjust. Naik, turun, naik, turun. Ini apa ya? Oh, lampu. Nah, ini model ini kayaknya di HRV kemarin nggak ada deh, setahu gua. Tapi mungkin karena HRV gua ya model bawah mungkin nggak ada kali ya. Oke, bangku belum elektrik di sini. Terus tapi parking di sini udah elektrik. Terus di sini juga ada drive mode. Drive mode di sini ada sport, normal, terus icon. Nah, ini sesuai sama kehendak kalian aja waktu pas jalan. Sini juga ada kayak pengaturan ini sih, kayak mungkin jalanan menurun gitu, hill descent control. Terus apa lagi ya? Nah, di bagian sini juga ada nih beberapa pengaturan mungkin buat ngatur si Honda Sensing-nya itu ya. Jadi itu aja sih yang bikin ini berasa agak lebih mahal dibanding si SE mungkin ya. Nah, untuk kalian yang mau ngincer mobil ini tuh dihargain di harga sekitar 499,9. Jadi hampir setengah miliar untuk bisa ngedapetin mobil seri HRV 2002 yang tipe RS. Kita mulai bahas ke mesin, karena mesinnya tuh beda ya. Mesinnya beda dibanding yang 3 tadi. Oke, coba kita buka aja mesinnya. Yuk kita lihat mesin. Nah, ini yang mau gua kasih tahu. Di tipe HRV RS tahun 2022 ini, dia udah pakai mesin yang sekelas sama Civic Turbo. Jadi 1,5 liter VTEC. Nah, ini tuh kecepatan atau mungkin lonjakan daya kemampuannya tuh bisa di atas 1,8 liter ya. Maksudnya secara komparasinya gitu. Jadi kita bisa lihat di sini, ini beda banget sama yang 3 seri tadi, karena yang 3 seri tadi cuman pakai kelas Dewa AC. Secara torsi dia pasti lebih unggul karena dia di angka mungkin 1700 sampai 4500-an RPM itu torsinya bisa sampai di atas 200-an. 200-an Newton meter lah, 200 ke atas lah. Jadi untuk mesin ini, karakter mesinnya tuh cukup gahar dibanding sama 3 model yang tadi. Kemampuannya juga lebih tinggi dibanding sama yang 3 tadi. Jadi buat kalian yang dapetin ini pasti ya dapetin performa sih kalau pengen yang kayak gini. Nah, cocok sama harganya yang di kisaran 499,9 juta tadi ya. Jadi kalian dapat performa gitu. Selain tampilan yang dalam. Nah, itu aja yang mau gue bahas dari sesi kali ini. Cuman hands on sedikit sih. Untuk sesi reviewnya mungkin kalian bisa tunggu di channel kita. Nah, buat kalian yang mau cari tahu tentang info-info seputar mobil, motor, dan juga seputar bengkel-bengkel yang ada di sekitaran Jakarta, Jabodetabek, dan juga Bogor sekitarnya, kalian bisa ikutin terus channel kita. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di Facebook Otomotif. Gue Imam, ciao.